Udah. Assalamualaikum, Bunda-Bunda. Selamat pagi. Saya selaku moderator Amanda Putri Ardana yang akan membantu jalannya acara webinar kita pada pagi hari ini. Oke. Jadi, webinar kita pada pagi hari ini bertemakan tips sukses cegah stunting, di mana nantinya bunda-bunda bisa langsung mendengarkan dari narasumber kita, yaitu Dr. Wani S. Cimi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saya berharap nantinya nih bunda-bunda atau moms bisa aktif bertanya dan aktif mendengarkan pemaparan dari dokter mengenai tips sukses cegah stunting. Gimana nih ibu-ibu bisa mendengar suara saya nggak? Bisa, Bu. Oke, bisa ya, saya lanjut. Nah, jadi nantinya kalau bunda-bunda nih punya pertanyaan, bunda-bunda bisa langsung chat di kolom Zoom ya, dengan format nama dan pertanyaan. Jadi untuk mempersingkat waktunya, saya akan mempersilahkan dokter yang akan mengisi acara kita webinar pada pagi hari ini. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi buat bunda-bunda sekalian yang udah ikut bergabung di HP Ibu sama Bu Ira nggak hidup loh. webinar kita kali ini akan membahas tentang tips sukses menyusui untuk mencegah stunting. Perkenalkan, izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Wani Lestari Sembiring Cimi. Saya seorang konselor menyusui, dokter laktasi, dan Certified Infant Massage Instructor. Saya bekerja di Polilaktasi RSUD Julham Binjai.
Eh, Kebetulan hari ini saya diminta sebagai narasumber untuk kita, kalau saya bilangnya lebih suka sharing-sharing ya, sharing-sharing tentang ASI. Jadi nanti kita di sini bukan eh, statusnya bukan sebagai pemateri dan pendengar yang baik, tapi lebih ke sharing ya. Jadi bebas bertanya, boleh di kolom chat atau raise hand untuk langsung bertanya juga boleh. Apa aja tentang ASI? Izin saya share ini dulu ya, materi hari ini ya. Oke, kita bahas sedikit ya. Nah, ini sedikit profil saya, nanti bisa dilihat. Kemudian tadi kan Suara siapa tuh? oke, izin yang buat peserta boleh di mute dulu ya, jadi biar kedengaran suara saya. Jadi ASI eksklusif bisa cegah stunting. Stunting itu bisa diintervensi dengan 10 cara berikut. Yang pertama itu ibu hamil mendapatkan tablet penambah darah 90 tablet selama kehamilan. Jadi jangan berpikir kalau misalnya stunting itu dicegah dari awal kelahiran, tapi dari awal gestasi. Jadi dari masa kehamilan. Jadi memang sebenarnya dianjurkan ibu hamil itu benar sudah siap, Mas sudah izin, siap. mungkin peserta yang bicaranya on. Oke, jadi ibu hamil itu sebenarnya harus mempersiapkan diri eh, dari status gizinya, kemudian tidak anemia. Jadi ketika dia mengandung, insya Allah anak yang akan dilahirkan jauh eh, lebih sehat, lebih berkualitas ya, terutama kualitas hidup. Jadi yang pertama itu pada ibu hamil dianjurkan itu rutin untuk mengecek kondisi kehamilannya dari awal kehamilan. Nanti akan diberikan tablet penambah darah minimal 90 tablet. Kemudian ada pemberian makanan tambahan ibu hamil. Kemudian yang ketiga pemenuhan gizi. Yang keempat itu persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli. Kemudian yang paling penting nih, salah satunya ketika proses melahirkan, yaitu IMD, inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini, izin saya jelaskan sedikit. IMD ini proses ketika bayi setelah dikeluarkan dari rahim ibu, lalu diletakkan di dada ibu. Tapi kondisinya tanpa menggunakan selembar kain atau bedong ya. Jadi kontaknya skin to skin, ibunya telanjang dada, anaknya telanjang dada, diletakkan di dada ibu langsung segera setelah melahirkan. Nah, durasinya berapa lama? Itu durasinya sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Jadi harapan kita itu ketika IMD bukan anaknya langsung pintar nisap, enggak. Tapi tujuannya ketika dilahirkan ke dunia, kan biasanya tuh selama 9 bulan kondisi bayinya itu hangat di dalam rahim. Kemudian tujuannya IMD itu ketika didekap skin to skin dengan si ibu, itu suhu tubuh ibu itu akan menghangatkan si bayi, jadi mencegah terjadi hipotermia. Kemudian tujuannya lagi, nah ketika baru lahir, bayi itu kan kayak bayi itu merasa
di dunia yang baru, dunia yang asing, karena selama ini merasa nyaman di rahim, ada air ketuban, hangat gitu kan, yang dia dengar hanya suara ibunya, kemudian hanya mendengar detak jantung ibunya. Nah, ketika proses IMD itu dari ketika bayi itu proses pertamanya tuh bukan kita langsung deketin nih ke puting ibu, enggak. Jadi prosesnya itu eh, letakkan saja di dada ibu, eh, bayi itu punya insting ya, dia punya insting, dia mencari sesuatu eh, yang bikin dia nyaman. Nah, ketika bayi itu kan penglihatannya tuh terang banget ya, belum jelas. Jadi itulah sedemikian rupa Allah menciptakan bentuk payudara ibu, ada namanya areola yang bagian hitam, karena bayi itu kan cuman baru ketika lahir tuh hanya bisa melihat gelap dan ini ya abstrak ya, hitam putih ya. Jadi dia akan mencari sesuatu yang berwarna hitam, kemudian dari puting ibunya itu akan mengeluarkan cairan atau baunya itu menyerupai bau dari air ketuban. Nah, dia nggak merasa hal itu bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang asing. Dia akan mencari wangi dari yang mirip dengan ketika dia masih di dalam rahim ibunya. Jadi bayi itu pinter banget. Jadi nggak perlu diarah-arahkan. Oh, ini harus ke puting nih, harus diletak di atas puting. Nggak. Cukup letakkan di dada ibu. Dia akan melalui proses merayap, kemudian menolak-nolak dada ibunya dengan kakinya supaya dia bisa menjangkau payudara dan puting, gitu ya. Jadi terus habis itu menjilat-jilat. Jadi bukan bukan hanya sekadar langsung blok nempel ke puting ibu ya, bukan, tujuannya bukan untuk bisa bisa menyusui langsung, tetapi ini adalah cikal bakal kunci sukses menyusui, yaitu di IMD. Kemudian selanjutnya itu ada berikan ASI eksklusif pada bayi hingga 6 bulan, dan dilanjut hingga 2 tahun ya. Lakukan berikan makanan pendamping ASI mulai dari 6 bulan hingga 2 tahun, kemudian imunisasi dasar yang lengkap dan vitamin A, pantau pertumbuhan balita di posyandu ataupun di dokter anak, dan yang terakhir itu lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, stunting, kenapa sih ASI itu bisa mencegah stunting? Jadi stunting itu apa ya? Stunting itu keadaan di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang dibandingkan dengan umur sebayanya. Jadi dia di bawah -2 standar deviasi median standar, ditambah adanya kekurangan gizi kronis. Jadi stunting itu bukan sekadar panjang badan, eh, bukan sekadar oh, pendek, bukan. Stunting itu dia adalah proses kronis. Jadi biasanya eh, kekurangan gizi kronis, kekurangan gizi yang dalam kurun waktu tertentu sehingga mempengaruhi panjang badan, sehingga perawakannya pendek seperti itu. Jadi biasanya gizinya juga sudah mulai menurun sehingga menurunkan kualitas panjang badan si anak. Nah, ini tadi hampir sama ya sama yang pertama. Jadi memang disiapkan dari remaja. Jadi bukan hanya kehamilan. Jadi kalau bisa memang remaja itu sudah di screening anemia atau tidak. Kemudian sudah ada penambah darah, minum obat penambah darah. Jadi ketika hamil si wanita, si calon ibu udah benar-benar siap, untuk mengandung dan melahirkan anak yang sehat, insya Allah ya. Nah, apa sih bedanya? Kenapa kita menggaung-gaungkan nih ASI, mesti ASI, kenapa ASI gitu ya? Jadi ASI itu mengandung sel hidup, sel hidup. Jadi boleh nanti bunda-bunda di sini searching di YouTube kali ya, ada eh, apa ASI ketika dilihat di bawah mikroskop. Itu eh, beneran bisa bergerak. Jadi ada sel hidup, beda dengan susu formula ya. Jadi dia mengandung sel hidup, DNA ibu, hormon, enzim-enzim aktif, kemudian imunoglobulin, faktor pertumbuhan, dan zat lainnya yang memiliki komponen struktur yang unik. Artinya apa? Tidak bisa disamakan atau diciptakan oleh manusia, walaupun susu formula sekarang banyak ya, banyak berbagai merek dengan berbagai harga, tidak ada yang bisa menyamakan komposisinya seperti layaknya ASI. Jadi mustahil banget untuk dapat ditiru oleh si susu formula.
Nah, ini dia standar emas pemberian makan pada bayi. Ini standarnya WHO ya. Yang pertama IMD tadi, inisiasi menyusui